Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadaulan Indra Meswari, absen 21 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai ceramah. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat kembali berkumpul di sini walaupun hanya melalui video virtual saja. Nah teman-teman, adapun ceramah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini berjudul Bersedekah. Teman-temanku sekalian, mungkin terlintas di pikiran kita mengenai kata bersedekah. Mungkin kalian berpikir, bersedekah adalah memberikan uang kepada orang yang kurang mampu. Itu benar teman-teman. Tetapi ketahuilah bahwa bersedekah memiliki arti yang lebih luas dan lebih dalam lagi daripada itu. Bersedekah secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian yang tulus ikhlas yang diberikan tanpa adanya ingin imbalan ataupun tanpa adanya paksaan. Nah, dari sana mungkin kita bertanya, mengapa kita harus bersedekah? Begini teman-teman sekalian, menurut ajaran agama Hindu, kita berasal dari Tuhan, dan di dalam diri kita terdapat percikan kecil Tuhan yang disebut dengan Atman. Oleh sebab itu, kita semua ini bersaudara teman-teman. Persaudaraan itulah yang mengikat kita agar kita saling tolong-menolong antar sesama. Lalu muncul lagi pertanyaan, lalu mengapa kita harus bersedekah? Padahal banyak sekali hal positif lainnya yang dapat kita lakukan di zaman sekarang ini. Itu benar teman-teman. Banyak sekali hal positif lainnya yang dapat kita lakukan di zaman saat ini. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan suatu kutipan dari pustaka suci yang bernama Manawa Dharma Sastra sebagai berikut. Tapah paran kertayuge tretayam cenyana muciate dua pareya cenamai wahur dan namekam kalayuge. Yang artinya teman-teman, keutamaan beragama di setiap masa itu berbeda-beda. Jika di masa Kertayuga, bertapa yogalah yang paling utama. Jika di masa Treta Yuga, pengetahuan suci dan pikiran suci positiflah yang diutamakan. Selanjutnya di masa Dua Para Yuga, upacara suci atau upacara yasnalah yang diutamakan. Selanjutnya di masa Kali Yuga atau di zaman di mana kita hidup saat ini, bersedekahlah yang paling diutamakan. Teman-temanku sekalian, dari sana kita dapat perhatikan bahwa bersedekah bukan dari besar kecil kita memberikan pemberian, tetapi bagaimana hati kita ikhlas dalam memberikan pemberian tersebut. Di sini saya mengambil sebuah ilustrasi. Lebih baik kita menyumbangkan uang Rp1.000 tetapi dengan rasa yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, daripada kita menyumbangkan uang Rp1.000.000 tetapi kita hanya ingin pamer kepada orang lain dan juga kita dalam paksaan. Nah teman-teman, dari sana kita ketahui bahwa bersedekah merupakan hal yang sangat mulia. Nah, kemuliaan bersedekah ini juga tercantum dalam sebuah kutipan suci Slokantara yang berbunyi, Tatan dasa guiman danam gerahanesa tame waca kanya gacha sahasrani anatam yuganta kali. Yang artinya teman-teman, jika kita bersedekah di saat bulan purnama ataupun bulan mati, niscayalah itu akan berlipat ganda sebanyak 10 kali. Lalu jika kita bersedekah di saat gerhana, itu akan berlipat ganda sebanyak 100 kali. Selanjutnya jika kita bersedekah di saat hari-hari suci, itu akan berlipat ganda sebanyak 1000 kali. Tetapi jika kita bersedekah dengan hati yang tulus ikhlas di zaman Kali Yuga atau di zaman saat ini, percayalah, itu akan berlipat ganda berkali-kali lipat. Nah teman-teman, dari penjelasan itu mungkin ada yang berkata, saya ingin bersedekah, tetapi sebenarnya saya sendiri kurang dalam hal materi. Begini teman-teman,
Bersedekah bukan hanya sekedar memberikan uang kepada orang yang kurang mampu, tetapi di sini bersedekah dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, dharma dana. Dharma dana yaitu bersedekah dalam hal atau dalam berupa tuntunan budi pekerti dalam menjalankan kehidupan beragama. Yang kedua, ada bersedekah dalam bentuk widyadana. Widyadana yaitu sedekah dalam bentuk kita memberikan pengetahuan suci, ilmu-ilmu suci, pikiran-pikiran suci kepada orang lain untuk kebaikan orang tersebut. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan artadana. Artadana yaitu sedekah yang berupa materi atau harta benda yang kita berikan secara tulus ikhlas kepada orang lain. Lalu ada lagi pertanyaan, siapa yang berhak menerima sedekah kita ini? Mungkin dari kalian ada yang menjawab, pasti orang-orang yang membutuhkan. Benar teman-teman, tetapi di sini saya ingin menambahkan lagi bahwa di sebuah kutipan suci yang bernama Kekawin Ramayana terdapat sebagian berikut. Dinanda akrepana yuwine, nguni-nguni dang yang lawat dang acarya. Yang artinya teman-teman, yang berhak menerima sedekah ini antara lain orang yang membutuhkan, orang buta, guru-guru suci dan orang-orang suci, dan juga orang-orang yang berbuat baik dan yang memerlukannya. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada ceramah kali ini yang dapat saya sampaikan yaitu, bersedekah adalah pemberian suci yang tulus ikhlas yang kita berikan kepada orang lain dengan rasa yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan juga tanpa adanya paksaan. Dan di mana sedekah ini harus kita berikan kepada orang yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Baik teman-teman, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga informasi yang sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, akhir kata saya ucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa untuk bersedekah.